Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek kerja lapangan PT Bahmuti Global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Rum, kelas 13 Sija B, SMK Negeri 2 Klaten. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang PKL. Latar belakang PKL, praktek kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL, merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Program praktek kerja lapangan disusun bersama antar sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Dari praktek kerja lapangan, peserta didik dapat menguasai sepenuhnya aspek kompetensi yang dituntut kurikulum. Dan di samping itu, mengenal lebih dini dunia kerja yang menjadi dunianya kelak setelah menamatkan pendidikannya. Praktek kerja lapangan dilaksanakan oleh siswa sebagai salah satu syarat kelulusan siswa yang berperan sebagai penerus bangsa ini. Karena dalam mengikuti praktek kerja lapangan ini secara tidak langsung siswa mendapat dorongan dan motivasi serta meningkatkan rasa keyakinan pada diri sendiri untuk selalu bekerja keras dengan dasar disiplin yang kuat sehingga menjadikan siswa yang siap terjun ke dunia kerja secara profesional dan handal. Dasar hukum PKL. Dasar hukum PKL. Ada beberapa dasar pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 6 Pasal 8 Ayat 2. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 13 Pasal 32 Ayat 2. 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 Bab 4 Butir CI Kurikulum 1994. 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1991 tentang penyelenggaraan prakarya SMK. 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Yang ketiga, tujuan PKL. Tujuan PKL. Secara umum, praktek kerja lapangan atau PKL bertujuan untuk memberikan gambaran kepada siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK tentang dunia kerja atau industri secara mengimplementasikan ilmu yang telah dimiliki. Adapun tujuan khusus dilaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL antara lain: 1. Melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. 2. Menempa mental siswa yang tadinya hanya lingkungan sekolah, kemudian migrasi ke ranah DUDI atau dunia usaha. 3. Berlatih untuk kondisikan diri di dunia usaha atau dunia industri, sehingga ketika ada suatu problem, siswa dapat berupaya untuk open mind menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. 4. Siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari dunia usaha atau dunia industri di tempat ia PKL sehingga ketika selesai siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa menjadikan modal untuk bersaing di dunia usaha saat ini. 5. Siswa dapat memberikan pandangan mengenai apa yang akan ia upayakan di masa depan nanti setelah tahu bagaimana sejauh mana kompetensinya dapat memberikan daya hasil dan keuntungan. 6. Siswa mampu mengenali karakter-karakter personal dari pelaku ekonomi di dunia usaha atau dunia industri yang dimaksudkan agar nantinya ia dapat mengantisipasi masalahnya yang terjadi terhadap rekan kerja dan sebagainya. 7. Siswa mampu memahami karakter seorang bos di perusahaan sehingga dia dapat bersikap ke arah yang menguntungkan dirinya dan perusahaan.
8. Siswa mampu menambah wawasan akan sejauh mana sebuah pekerjaan itu dan mampu welcome terhadap semua perubahan-perubahan cepat. 9. Sebuah ajang prof keahlian dari seorang siswa SMK ke dunia usaha sehingga membawa nama baik SMK. 10. Siswa diharapkan dapat berlatih bekerja sesama rekan kerja sehingga membuat suasana yang kondusif dan cepat terselesaikannya pekerjaan. 11. Dapat mengenali suatu pekerjaan industri di lapangan sehingga menciptakan tenaga kerja yang profesional. 12. Sebagai syarat kelulusan dan tujuan dari sekolah kejuruan, di mana PKL menjadi momok yang paling dinantikan siswa SMK. 13. Menerapkan pendidikan sistem ganda atau PSG oleh SMK, sehingga lulusan SMK lebih berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. 14. Diharapkan setelah melaksanakan PKL, siswa mampu menciptakan peluang terhadap keahlian yang ia dapatkan di dunia usaha atau dunia industri, sehingga matang dalam mulai wirausaha. Ditambah lagi, sekolah SMK Negeri 2 Klaten telah memiliki program PMW, yaitu bekerja melanjutkan atau wirausaha, sehingga sekolah paling tidak dapat melancarkan rencana siswa yang ingin wirausaha. 15. Dapat menambah dan meningkatkan wawasan siswa dalam dunia kerja. 16. Melatih siswa untuk berpengetahuan keterampilan di dunia kerja. Yang keempat, manfaat PKL. Manfaat PKL bagi peserta didik: meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil, menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja tinggi, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Manfaat PKL bagi sekolah: terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar sekolah dengan dunia kerja. B. Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktek kerja lapangan berdasarkan pengamatan di tempat PKL. Manfaat PKL bagi studi dunia usaha atau dunia industri. Dunia kerja atau DUDI lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan DUDI. Dunia kerja atau DUDI dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi peserta PKL, mendapat calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Selama menjalankan kegiatan praktek kerja lapangan, siswa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan di dunia kerja atau dunia industri. Adapun tugas dan tanggung jawab peserta PKL antara lain: 1. Melakukan kegiatan praktek kerja lapangan minimal waktu pelaksanaan 6 bulan maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. 3. Menjaga dan memelihara hubungan yang baik antar siswa, sekolah, dan industri. 4. Menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat praktek kerja lapangan dengan bersifat sopan, santun, tidak memaksakan kehendak, dan saling menghormati perbedaan. 5. Menyadari kedudukannya sebagai siswa yang dicerminkan dalam setiap perbuatan baik di dalam maupun di luar lingkungan tempat praktek kerja lapangan atau PKL. 6. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. 7. Melakukan semua kegiatan praktek kerja lapangan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. 8. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keamanan dalam lingkungan kerja. 9. Mematuhi instruksi dan arahan yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. 10. Mengisi buku jurnal kegiatan praktek kerja lapangan secara rutin yang mencakup presensi, hadiran, dan kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan PKL. 11. Membuat laporan praktek kerja lapangan dalam bentuk non-cetak maupun cetak sesuai dengan ketentuan. 12. Mengikuti uji praktek kerja lapangan UPKL di sekolah atau di industri maupun pembuatan tugas akhir atau TA sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur praktek kerja lapangan yang telah ditentukan oleh siswa. Keadaan umum perusahaan yang berisi tentang profil perusahaan. Pertama, sejarah singkat perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. PT Bank Muti Global berdiri tahun 2006 di Jakarta. PT Bank Muti Global didirikan oleh 4 orang, yaitu Budi Kurniawan, Awi dan atau Hasbijab, Cuntoro, dan Hartanto Raharjo. Nama keempat pendiri inilah yang kemudian dijadikan sebagai nama awal perusahaan, yakni
PT Bank Mutu Global merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya dalam pemberian solusi untuk pertelekomunikasian, termasuk untuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering atau berupa generator set, maintenance dan instalasi base transceiver station atau BTS, tower di berbagai daerah di Indonesia. PT Bank Mutu Global berkantor pusat di Jakarta, tepatnya di Jalan Cideng Barat nomor 72 dan nomor 81 Gambir, Jakarta Pusat. PT Bank Mutu Global juga memiliki beberapa kantor cabang di Medan, Solo, Surabaya, dan Bandung, serta beberapa set proyek di seluruh wilayah NKRI dengan jumlah karyawan mencapai 350 orang yang terdiri dari berbagai macam keahlian sesuai bidangnya masing-masing. Selain memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia, PT Bank Mutu Global juga memiliki beberapa gedung genset dan workshop serta gedung material telekomunikasi di Dadap, Kabupaten Tangerang. Telekomunikasi selalu menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk menghubungkan lebih dari 220 juta orang yang tersebar di seluruh kepulauan yang luas, ini telah menjadi tantangan nyata. Layanan mobile pada khususnya telah berdiri keluar sebagai solusi yang paling efektif. Data terbaru menunjukkan lebih dari 60 juta pengguna ponsel atau potensi pertumbuhan umum dalam bidang telekomunikasi. PT Bank Mutu Global telah membangun ratusan BTS milik beberapa provider terkemuka di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, Huawei, TGB, Tower Bersama Group, Trikomsel, dan lain-lain. Dalam perkembangannya saat ini, PT Bank Mutu Global telah menjadi anak perusahaan yaitu PT Sekawan Panca Abadi atau SPA yang bergerak di bidang kelistrikan atau panel listrik, dan PT Ausin Global Prima yang bergerak di bidang genset sebagai sebuah perusahaan yang sudah berdiri selama 10 tahun. Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Visi, to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Misi, creating providing value-added solution for client through service. Nilai-nilai perusahaan, customer first, dedication, continuous improvement, integrity, teamwork. Keadaan umum perusahaan yang kedua, struktur organisasi perusahaan. Berikut ini merupakan struktur keorganisasi perusahaan PT Bank Mutu Global. Keadaan umum perusahaan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab personal. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, komisioner, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi, menempatkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan dari perusahaan, memastikan keberdataan dan kecukupan sumber keuangan, mengesahkan anggaran tahunan. B. Presiden Direktur, memutuskan dan menetapkan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar, menempatkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. C. Service Direktur, mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai dari bidang administrasi kepegawaian hingga perdagangan barang. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Menyediakan laporan bagi Dewan Pengawas mengenai situs ekonomi dan keuangan perusahaan. D. Project Division Head, bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan perusahaan, mencari relasi-relasi baru untuk mensupport kebutuhan proyek, mengkoordinasi semua bagian di bawahnya agar proyek berjalan dengan lancar. E. CMI Project Director, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan proyek CMI, mengkoordinasi dan memberikan infrastruktur instruksi kepada CMI untuk melaksanakan proyek, mengawasi kinerja tim di bawahnya untuk memastikan sebuah proyek berjalan lancar. F. Finance, melakukan pengaturan keuangan perusahaan,
melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kuitasi tagihan beserta kelengkapannya, melakukan penagihan kepada customer, melakukan evaluasi budget, memberi laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. G. Accounting. Melakukan peraturan administrasi keuangan perusahaan, menyusun pembuatan laporan keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan, menyusun anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik, menyusun anggaran pendapatan perusahaan secara periodik, melakukan pembayaran gaji karyawan, menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemudian dengan keuangan perusahaan. H. HRD. Merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan, monitoring kinerja dari setiap karyawan, distribusi pembayaran karyawan, monitoring perlengkapan kesehatan keselamatan bagi karyawan, troubleshooting dan pemecahan masalah bagi karyawan, menjaga hubungan dengan setiap karyawan. I. Information dan teknologi. Merawat software, hardware, komputer yang ada di perusahaan, melakukan perbaikan software, hardware, atau komputer jika ada yang rusak, memastikan semua software, hardware, komputer berfungsi optimal, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem IT. C. Procurement dan logistik. Memilih supplier dan perancangan hubungan yang tepat dengan supplier, melakukan proses pembelian untuk pengadangan barang, menyusun dan membuat laporan data item dan data supplier, bertanggung jawab pengolahan produk mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. K. Sales team. Membuat daftar prospek pelanggan sesuai dengan segmentasi perusahaan, menyiapkan materi atau tools yang akan digunakan dalam proses penjualan pelanggan dan melakukan presentasi. Melakukan proses penjualan dimulai dari awal perkenalan, negosiasi sampai dengan pembuatan kontrak dengan pelanggan. Membina hubungan dengan divisi-divisi lain untuk proses internal yang terkait dengan proses penjualan pelanggan. Memelihara pelanggan yang sudah diperoleh dari menang tender. L. Maintenance team. Melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk Bus Transfer Station atau BTS tower di berbagai daerah di Indonesia. Memperbaiki genset jika terjadi masalah, melakukan instalasi generator dan memastikan instalasi penyimpanan yang benar. M. Rental team. Menyediakan rental generator set atau genset, melakukan pengecekan genset, memastikan pengiriman genset. N. CME team. Membangun dan melakukan instalasi menara BTS, melakukan instalasi mechanical elektrik. Kemudian peraturan perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja perusahaan adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu dengan ketentuan bila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka karyawan harus bersedia. Waktu kerja di perusahaan diatur sebagai berikut. Setelah bekerja selama 5 hari berturut-turut dan melakukan shifting, setiap karyawan diberikan istirahat seminggu selama 1 hari. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari dengan mendapat upah gaji. Yang kedua, tata tertib perusahaan. Tata tertib perusahaan. Setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi serta mentaati ketentuan pakaian yang telah dibuat. Ketentuan pakaian yang telah dibuat sebagai berikut. Setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. Setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. Setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi atau surat-surat pribadi.
Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Sesama karyawan, PT Bahmuti Global tidak diperlukan memiliki hubungan suami istri. Apabila karyawan melanggar peraturan tersebut, maka secara sukarela salah satu karyawan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor ke atasan. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Peraturan perusahaan yang keempat, rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk dapat diterima menjadi karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. Setiap calon karyawan wajib mengikuti tes dan ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan. Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau tes yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training selama 3 bulan. Adanya masa percobaan atau training harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. Selama masa percobaan atau training, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. Calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kegiatan-kegiatan peserta PKL. Berikut ini adalah foto kegiatan PKL yang saya lakukan selama 6 bulan. Di sini ada alur kerja. Yang pertama kita mulai. Siapkan alat dan bahannya, seperti laptop, mouse, install dan login aplikasi Line. Absensi masuk. Tugas dikirim oleh pembimbing PKL. Jika tidak ada tugas atau bahan, melanjutkan tugas sebelumnya yang belum selesai, kemudian kirim tugas ke pembimbing PKL. Jika tugas yang sebelumnya sudah selesai dan mendapat bahan untuk penyusunan, kemudian download bahan buka Excel, siapkan bahan buka halaman Portolindo ya untuk mengambil data, kerjakan tugas di Microsoft Excel, kemudian kirim tugas ke pembimbing PKL, kemudian absensi dan update tugas harian selesai. Berikut ini adalah hasil PKL. Ini di sini ada data-data penyusunan. Ini namanya report mini. Jenis kegiatan admin korektif, mengawal atau mengecek foto-foto yang dikirim dari tim lapangan untuk perbaikan body tower, seperti pengencangan baut, perbaikan, pergantian, dan penginstalan member tower yang sudah tidak layak digunakan. Setelah semua foto dokumentasi dari tim lapangan sudah lengkap, kemudian admin korektif memasukkan foto ke dalam report dalam bentuk Excel. Kesesuaian kompetensi di dunia industri dan sekolah. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup pertelekomunikasian. PT Bahmuti Global sendiri merupakan vendor dari Portolindo yang menjadi milik tower. Sebagai vendor yang bertugas dalam perawatan tower, tim diminta mengecek tower tersebut selama setiap bulan. Kegiatan ini cenderung pada penilaian perangkat tower dengan target setiap harinya. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, serta pemrograman, desain web, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di jurusan sistem informasi jaringan dan aplikasi lebih banyak dan terus terganti seiring perkembangan dunia informatika. Kesimpulan,
Dengan adanya kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetisi keahlian sistem informasi jaringan dan aplikasi, SMK Negeri 2 Klaten banyak manfaat dari dilaksanakannya kegiatan praktek kerja lapangan, yakni mendapat dorongan dan motivasi serta meningkatkan rasa keyakinan pada diri sendiri untuk selalu belajar bekerja keras dengan dasar disiplin yang kuat sehingga menjadikan siswa yang siap terjun ke dunia secara profesional dan handal. Saran-saran perusahaan. 1. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. 2. Menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. 3. Selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan pekerjaan. Sekolah. 1. Memperbanyak seleksi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu PKL tiba, siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat PKL. 2. Mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa praktek kerja lapangan atau PKL dengan menempatkan jadwal untuk memonitoring yang dilakukan secara berkala. Adik kelas. Menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, terutama program keahlian sistem informasi jaringan dan aplikasi. Menyiapkan tempat PKL yang akan dituju untuk dengan sebaik-baiknya. Meningkatkan soft skills seperti bekerja keras, disiplin, dan lain-lain. Menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.